Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Nugraha. Saya dari kelas 2C dengan NPM akhir 093. Saya dari Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas tentang salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum. Di sini ada saya telah buat satu makalah yang isinya ada 3 poin, yaitu pertama standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama standar isi. Pengertian standar isi adalah artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetisinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Jadi standar isi ini jadi semua mata pelajaran yang harus ditempuh kepada seorang peserta didik atau seorang mahasiswa itu sudah jelas gitu apa saja yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkaitan gitu tentang masalah standar isi ini. Jadi setiap peserta didik, misalnya contohnya pada tingkat kelas SMA kelas 12, mata pelajaran yang harus ditempuh yaitu harus ini. Nah, itu sudah jelas semuanya dalam standar isi. Terus tujuan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mulai pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi adanya standar isi ini jadi intinya beringinan untuk agar peserta didik itu memiliki standar yang sama gitu. Jadi misalnya memang setiap peserta didik memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi pada intinya pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan itu ingin semua peserta didik yang ada di Indonesia itu memiliki standar standar kualitas pendidikan yang sama gitu. Walaupun memang banyak kekurangan dan kelebihan di setiap peserta didik, tapi pada intinya ingin semuanya sama secara umum kualitasnya tidak jauh beda gitu ya. Terus fungsi standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Jadi fungsinya jadi seorang guru, dosen, jadi memudahkan mereka untuk memiliki patokan atau acuan yang intinya tidak keluar jalur gitu. Jadi di guru tidak perlu pusing-pusing memberikan pelajaran apa yang harus diberikan, tapi intinya sudah standar isi, tinggal apa materi pelajaran yang harus diberikan. Nah, seorang guru dan dosen tinggal melakukan proses pembelajarannya gitu. Jadi tinggal memberikan materi-materi yang memang sudah ditentukan itu untuk diberikan kepada peserta didik agar kompetensi kelulusan itu sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi siswa juga tidak mempelajari yang harus agar peserta didik juga mempelajari apa yang harus nanti akan diujikan atau dites, seperti itulah. Terus yang kedua, manfaat standar isi itu, manfaat ini adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Jadi standarnya yang saya pahami ya, jadi manfaatnya itu agar pemerintah atau guru yang pihak-pihak yang berkaitan tentang kurikulum itu jadi mereka punya pacuan gitu. Jadi standar isi itu sebagai tolak ukur mereka gitu. Jadi mereka tinggal secara umum melihat dari standar isi ini. Jadi ketika misalnya ada standar isi yang miss atau yang kurang tepat, dievaluasi, diperbaikin agar nanti pengembangan kurikulumnya itu semakin kedepannya semakin baik lagi gitu, sesuai dengan peserta didik yang ada di Indonesia gitu ya. Terus yang poin yang kedua adalah standar proses. Di sini standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Ini peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 6. Standar proses adalah pendidikan adalah proses nasional, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal dan jenjang pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Terus di sini yang kedua yang mengertinya itu standar proses
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Jadi standar proses ini menentukan gitu, jadi standarnya yang harus pembelajaran yang harus diterapkan pada peserta didik itu seharusnya seperti ini. Nah, itu ada standarnya. Kalau misalnya di atas standar itu bagus, tapi kalau di bawah itu berarti dia belum sesuai dengan kurikulum atau standar proses yang ditentukan. Jadi harus intinya harus di standar atau di atas standar proses pembelajaran yang harus diterapkan itu. Terus pengertian yang ketiga itu ada standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Jadi standar kompetensi lulusan itu ditolak ukur untuk standar proses. Jadi standar proses mengikuti standar kompetensi kelulusan. Jadi contohnya misalnya yang saya pahami ya, jadi peserta didik jika ingin lulus pada kompetensi kelulusan seperti misalnya dia lulus SMA, dia harus memenuhi yaitu standar kompetensi kelulusan. Jadi standar proses ini mengikuti apa sih yang jadi misalnya standar kelulusan peserta didik bisa lulus itu dengan misalnya dengan nilai seperti ini. Nah, jadi standar proses mengikuti bagaimana peserta didik mendapat nilai yang bisa mencapai dia lulus atau bahkan di atas standar itu. Terus yang ketiga ini yang terakhir yaitu fungsi standar proses pendidikan. Secara umum, standar proses pendidikan atau SPP sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Jadi di sini fungsi yang tadi ya, fungsi standar standar proses itu untuk agar kualitas dan proses pembelajaran itu terarah dan teratur gitu. Jadi tidak kemana-kemana, jadi malah membuat peserta didik bingung dan malah keluar jalurnya gitu. Jadi standar proses ini intinya agar mengkoordinir lah, jadi agar kualitas hasil pendidikan dan hasil pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan itu. Kalau bahkan di atas itu lebih baik gitu. Terus yang ini yang poin ketiganya yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar pendidikan. Di sini ada definisi terkait standar penilaian pendidikan, ada beberapa ya, tapi saya sebutkan beberapa saja. Standar pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terus tujuan penilaian penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk seluruh mata pelajaran. Jadi tujuan penilaian itu ya ininya untuk menentukan apakah misalnya contohnya peserta didik ini mengetahui materi pelajaran yang diberikan atau tidak. Jadi dari hasil dari penilaian evaluasi itu akan terlihat, oh contohnya misalnya anak ini belum paham tentang materi ini atau mata pelajaran ini, jadi nilainya kurang. Terus misalnya anak ini memiliki nilai yang sangat tinggi, oh berarti dia sangat paham dan memahami tentang mata pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosennya itu. Jadi tujuannya itu. Terus ya mungkin itu yang saya sampaikan. Intinya yang di poin ketiga ini standar penilaian itu intinya contohnya kalau di Universitas Siliwangi standar mata kuliah seorang itu bisa lulus itu dengan nilai C, walaupun ya itu kecil tapi dia dianggap sudah lulus. Kecuali kalau misalnya dia
nilainya D, berarti dia harus mengulang di lain waktu, atau pokoknya ini dia harus mengulang mata kuliah yang dapatnya D itu. Jadi standar penilaian ini kurang lebih seperti itu. Jadi penentuan, jadi apakah misalnya mata kuliah bola basket, misalnya saya mendapatkan nilai C, berarti saya dianggap lulus, walaupun dengan nilai C itu kecil tapi saya tetap dianggap lulus gitu. Jadi misalnya ada orang lain yang ikut mata kuliah bola basket dan dia mendapat nilai D, berarti dia harus mengulang karena dia belum dianggap lulus dan nilainya tidak memenuhi standar penilaian gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya sekian dari saya minta maaf kalau banyak kekurangan dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, saya Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.